Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk tugas network programming dengan materi soket programming, yang dimana saya akan membuat video untuk menjelaskan kode dari app chat room gitu ya. Di sini saya disuruh untuk mengembangkan kode Python pada slide materi. Yang slide ini adalah contoh untuk file servernya. Lalu saya disuruh mengembangkan untuk server itu dapat membroadcast pesan yang dikirimi oleh klien ke klien lain yang saling terkoneksi dalam server. Lalu ada contoh hasil runningnya. Yang kedua itu adalah saya disuruh mengembangkan lagi kode Python dengan menambahkan notifikasi ke klien jika ada klien yang baru join atau keluar. Langsung saja di sini saya menjelaskan kodenya. Yang pertama-tama di sini saya menjelaskan pada line 1 dan line 2. Di sini saya mengimportkan modul socket dan threading. Apa itu import socket? Di sini saya mengimportkan modul socket, yaitu adalah fondasi awal untuk membangun sebuah server, yang dimana socket ini adalah membangun sebuah jaringan agar saling terhubung, yaitu dengan model TCP. Yang kedua ini adalah threading. Threading ini adalah memungkinkan server untuk menerima klien secara sekaligus gitu, secara banyak gitu. Jadi dia dapat menangani beberapa klien secara bersamaan gitu. Lalu ada di sini saya membuat dictionary bernama klien. Jadi dictionary kosong ini nantinya akan menyimpan beberapa klien yang terhubung langsung ke server gitu. Lalu pada line 6 di sini saya membuat sebuah fungsi broadcast yang dimana parameter itu adalah message dan sender socket gitu. Lalu di sini saya membuat looping ya, for client in list gitu ya. Jadi ini mengambil semua data yang ada di list ya, klien. Lalu yang kedua ini adalah jika klien ya, jika klien atau bukan pengirim pesan gitu. Jadi ketika klien mengirimi pesan yang dia kirim itu tidak ke dia gitu, tapi ke pengirim lain atau ke klien yang saling terhubung di dalam server tersebut gitu. Lalu fungsi ini ditambahkan try except gitu ya. Try itu coba ya, klien mencoba untuk mengirimi pesan, lalu pesannya ini di encode gitu. Encode ini apa? Encode ini adalah dirubah gitu ya, karena pesan itu tadinya bit, karena komputer ini hanya bisa membaca biner 0 dan 1, lalu dia harus di encode agar bisa terbaca, karena akan menjadi string gitu. Lalu jika jika misal gagal ya, atau klien menutup terhubung ke server, maka akan close ya. Jika tidak bukan jika tidak, selanjutnya jika dia sudah close, selanjutnya klien akan dihapus dari si list tersebut ya. Bukan dari list, dari dictionary gitu, dari yang di sini gitu. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi handle client untuk menangani klien, yang dimana di sini parameter adalah client socket dan client address. Lalu ada try except lagi. Di sini menerima nama klien ya, nama client socketnya. Lalu ada receive, maksimal menerimanya 1024 bit, lalu di encode lagi, di decode. Lalu ada strip untuk menghapus strip yang ada di awal atau di akhir gitu. Lalu ada client ini masih disimpan di sini. Lalu client socket yaitu nama si klien yang terhubung langsung ke server gitu. Lalu di sini akan menampilkan ke dalam terminal ya, menampilkan bahwa nama atau klien tersebut telah terhubung ke server dengan client address atau alamat IP yang dia miliki gitu. Lalu dia akan membroadcast di sini, membroadcast informasi bahwa nama tersebut atau klien tersebut telah bergabung kepada app chat room. Nah, sender socket ini adalah si yang tergabung tadi, yang telah bergabung tadi gitu. Lalu masuk ke dalam client socket gitu. Selanjutnya di sini ada pengulangan lagi while true ya. Pesannya itu di sini ada ini pesan maksudnya. Lalu ada client socketnya sama, receive maksimal 1024 bit, lalu di code lagi. Jika tidak mengirimi pesan ya, maka jika tidak mengirimi pesan atau kliennya itu tiba-tiba close atau disconnect gitu, maka langsung ada break untuk menutup pengulangan tersebut. Setelah itu dia akan menampilkan ke dalam terminal, dia akan mengirimkan nama lalu pesannya ya. Jika itu dia akan membroadcast ke
ke semua klien yang terhubung ke dalam server. Broadcast ada namanya, lalu ada pesannya, lalu ada alamatnya atau si yang pengirimnya itu. Lalu jika koneksi error, dia akan menampilkan ke terminalnya nama atau nama si klien yang terkoneksi disconnect, lalu akan menampilkan bacaan koneksi terputus. Lalu selanjutnya finally klien socket akan menutup ke dalam terminal, dia akan close, lalu dia akan membroadcast info jika si klien tersebut get client socket at now atau keluar gitu ya, dia tidak terhubung ke dalam server lagi, lalu menampilkan info nama kliennya seperti misalkan Maulana, lalu dia akan keluar, lalu klien akan menutup dan akan menghapus di dalam list tersebut gitu ya. Lalu yang ini maksudnya list tadi ya. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi start server, yang dimana start server ini adalah untuk menjalankan si server tersebut. Server socket ini adalah si namanya fungsinya, lalu ada socket AF inet ini adalah jenis IPv4 ya, IPv4. Lalu socket stream ini adalah yang digunakan untuk membuat koneksi TCP IP. Lalu ada server socket bin yang menandakan bahwa si server ini berada di localhost gitu. Dia menandakan kayak dia ini adanya di localhost gitu. Bisa nggak localhost ini diganti dengan IP? Bisa aja, asal nanti si kliennya itu terhubung ke jaringan yang sama, lalu dia memasukkan IP servernya. Misalkan si servernya IP 192.168.112.15 atau berapa gitu, dia bisa saja gitu. Lalu port ini menandakan bahwa si server ini berada di port sekian gitu. Lalu ada server socket ini dia mendengarkan beberapa banyak klien yang terhubung ke dalam server gitu. Karena di sini dia tidak ada, jadi bebas berapa. Tapi biasanya dia seringnya tuh minimalnya atau ininya bisa menangkap kliennya itu 5 gitu. Jadi apabila lebih dari 5, misalkan 6 itu klien ke-6 yang terhubung ke dalam server, dia biasanya akan mendapatkan pesan atau alami error gitu ya. Dia akan mengalami error gitu. Lalu ada print di sini, begitu server dijalankan di start di terminal server akan menampilkan server telah aktif menunggu koneksi dari klien yang terhubung ke dalam server tersebut gitu. Lalu ada perulangan while true, client socket, client address. Di sini ketika server dijalankan, server menerima client socket ya, klien mana yang terhubung, lalu alamatnya. Lalu jika server sudah menerima, dia akan menampilkan 2 ini tersebut gitu. Lalu ada trading, yaitu tadi server dapat menerima beberapa banyak klien secara bersamaan dalam dalam dia aktif gitu ya. Trade ya, targetnya itu untuk menghandle klien, untuk menangani klien. Lalu ada argumennya, yaitu client socket dan client address, yang dimana setelah dia menangani, dia akan menerima bahwa si nama klien dan si alamat klien, lalu akan dia start atau dia jalankan. Lalu seperti biasa nih, if name ini adalah metode ya, atau yang biasa di dalam fungsi Python ya. Ini if double underscore name sama dengan double underscore main, ini adalah menandakan bahwa file klien dan si server ini tergabung dalam satu modul yang sama. Jika tidak, makanya akan ada sedikit perubahan. Lalu ada start server untuk menjalankan si server tersebut gitu. Lalu kita akan coba pindah ke klien. Di klien sama ada import socket dan import reading. Lalu di sini ada fungsi receive message atau menerima pesan ya dari si socket tersebut atau dari si socket ya. Lalu ada perulangan while true di sini, try accept juga. Lalu ada pesan ya, socket itu menerima 1024 maksimal. Lalu di decode if pesan ya, jika si klien ini mengirimi pesan, maka dia akan menampilkan pesan print, akan menampilkan pesan di terminal. Lalu jika tidak atau dia terputus, dia akan menampilkan disconnect, lalu break akan menutup perulangan tersebut gitu. Lalu di sini ada fungsi start client, yang dimana fungsi untuk menjalankan si klien tersebut. Begitu dia akan masuk terminal, dia diminta untuk memasukkan nama, karena di sini contohnya sih
sebenarnya tidak harus sama seperti contoh ya, cuman di sini saya untuk mencoba menyamakan saja. Lalu si user ini disuruh masukkan nama, lalu ada client socket sama IPnet ini untuk menandakan IPv4, socket stream ini menandakan bahwa menggunakan jaringan TCP IP, lalu ada client socket atau connect ya, dia akan mengkonekkan ke localhost karena tadi si client dan si server ini tergabung dalam satu modul yang sama gitu, lalu disamakan localhost dan 12345. Jika tidak ya misalkan mau coba-coba kayak kemarin saya tuh mencoba di lab itu tergabung dalam satu jaringan yang sama tapi dia berbeda device gitu, berbeda in device gitu ya, bisa saja, yang penting tergabung dalam satu jaringan, localhostnya diganti dengan IP, lalu klien menyamakan dengan IP si server tersebut gitu. Lalu ada threading yaitu untuk server menangani dalam banyak ya, tapi tidak benturan atau tidak bertabrakan secara paralel gitu. Lalu threading targetnya untuk itu menerima pesannya, argumennya itu client socket, lalu ada daemon true. Nah, daemon true ini bahwa jika si pesannya tersebut itu sampai ke dalam si server, lalu dia akan menjalankan. Lalu ada perulangan while true. Di sini pesannya itu untuk menerima si pesan. Nah, menerima pesan ini dari si klien yang bukan pengirim gitu, tapi yang mengirimi gitu. Lalu ada client socket send, dia akan mengirim pesan lalu di encode lagi. Lalu ada exception keyboard interrupt ya, artinya jika klien ingin meng-close ya, atau menutup, dia bisa Ctrl C dan dia tidak menampilkan error tapi akan keluar dari chat ya. Lalu ada client socket, dia akan menutupnya. Lalu seperti di sebelahnya, disamakan karena masih dalam satu modul yang sama gitu. Jadi kurang lebih penjelasan saya mengenai server dan klien seperti itu. Kita coba saja jalankan. Di sini saya akan buka command prompt cd socket lab 10 gitu. Kita akan coba buat cd socket lab 10 gitu ya. Lalu cd socket lab 10 ls. Oke, kita akan coba menjalankan secara bersamaan ya. Oke, di sini kita akan coba panggil si server.py. Oke, di sini server masih menunggu koneksi dari klien yang akan mencoba terhubung ke dalam server. Di sini saya akan coba panggil klien ya, py client.py. Oke, nah di sini saya nama Maul gitu ya. Oke, nah di sini server akan menerima bahwa Maul terhubung. Nah, seharusnya karena bisa saja tidak mengikuti seperti contoh misalkan kayak di sini dia akan menampilkan IP ya, atau alamat jaringan si Maul ini yang klien pertama. Nah, lalu ada Maul terhubung dengan IP 127.0.0.1 dengan port 55852. Nah, misalkan di sini saya mengetikkan halo gitu ya, dia akan mengirim ke server gitu. Tapi dua klien yang di bawah ini karena saya belum masukkan, jadi dia belum menerima pesan dari si Maul. Kita akan coba di sini, kita panggil lagi py client.py. Oke, misalkan di sini Dani gitu ya. Nah, di sini Dani terhubung ke server, lalu server membroadcast pesan bahwa Dani telah tergabung gitu ya. Di sini bahwa pada soal nomor 2 telah berhasil gitu ya, bahwa yang dimana menambahkan notifikasi ke klien lain. Jika ada klien yang lain itu baru join gitu ya, baru join. Nah, di sini Maul menerima bahwa Dani telah join ke dalam server. Lalu kita coba aja langsung di sini ya, py client.py. Dan di sini Putra gitu ya, Putra gitu. Di sini Putra, halo, nama saya Putra gitu. Nah, di sini bahwa Maul dan Dani di sini Nah, di sini oke, di sini tadi lupa bahwa dipencet dulu ya. Nah, di sini bahwa Putra
telah mengetikkan halo nama saya Putra. Lalu Maul dan Dani menerima broadcast pesan dari server yang diteruskan untuk ke masing-masing klien. Jadi si Maul dan Dani ini menerima bahwa Putra telah join ke server gitu. Nah, misalkan di sini Dani gitu, halo Putra, saya Dani itu. Nah, si si Dani tidak menerima atau apa ya, dia akan seperti ini aja, halo Putra saya Dani. Dia tidak ada bacaan si Dani-nya gitu, Dani di dalam kayak list gini gitu ya. Jadi dia akan mengirimi langsung ke klien lain yang saling terhubung di dalam server gitu. Misalkan halo Dani gitu. Nah, di sini lupa lagi dipencet. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi masing-masing klien dapat saling terhubung selama server masih aktif gitu. Misalkan si Maul, saya coba untuk Ctrl C, dia akan keluar. Nah, pesan keluar leave dari chat app room dari server, dia akan otomatis server akan membroadcast pesan ke klien yang masih terhubung ke dalam server. Karena si Putra dan Dani masih terhubung ke dalam server, maka server akan membroadcast pesan ke Putra dan ke Dani gitu. Jadi seperti itu pesannya. Kurang lebih seperti itu penjelasan yang saya jelaskan mengenai materi lab session 10 tentang soket programming. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.